Aku selalu percaya bahwa hidup punya cara sendiri untuk menguji kekuatan seorang ayah. Bukan saat aku bekerja siang malam di pabrik kertas. Bukan ketika tubuhku mulai renta dan tulang-tulangku memprotes waktu, melainkan ketika orang yang paling kucintai justru perlahan menjauh, terseret badai rumah tangganya sendiri. Namaku Suparjo, 65 tahun, seorang ayah yang dulu merasa dunia berada dalam genggaman. Aku pernah memimpin puluhan karyawan, memutuskan hal besar di ruang rapat, dan pulang dengan bangga membawa rezeki untuk keluargaku. Hidup terasa terang, teratur, namun semua cahaya itu mulai padam sejak Kamila, putri semata wayangku, menyerahkan hatinya pada seorang lelaki bernama Radit. Aku menerimanya dengan harapan, sebuah harapan polos yang belakangan ku tahu terlalu mahal. Kini, di usia senja, aku menyaksikan lagi bagaimana takdir bisa berubah dari hangat menjadi dingin. Dari rumah yang penuh tawa, menjadi ruang kosong yang hanya menyimpan gema langkahku sendiri. Aku tak pernah membayangkan bahwa orang yang dulu kupayungi, kini harus kutarik kembali dari tepian kehancuran. Dan di tengah semua badai itu, aku belajar satu hal. Menjadi ayah bukan tentang seberapa kuat aku berdiri, tetapi seberapa jauh aku mampu tetap bertahan ketika semua orang meninggalkanku. Inilah kisah seorang ayah yang tersisa, berdiri sendirian di antara reruntuhan, tetapi masih berjuang agar cinta terakhir yang ia punya tidak ikut hancur. Usiaku sudah 65 tahun, dan akhir-akhir ini napasku mulai terdengar berbeda, lebih pendek, lebih berat, seolah setiap hembusan membawa ingatan yang tak sanggup kusebutkan lagi. Aku duduk di kursi tua di teras rumah, merasakan angin sore menyapu wajahku yang mulai dipenuhi garis waktu. Sore itu selalu jadi jam paling jujur. Cahaya matahari tak lagi terang, tapi juga belum sepenuhnya pada mirip aku. Separuh hidupku kuhabiskan di pabrik kertas. Ironis, aku menjalani hari-hari di tempat yang memproduksi lembaran kosong untuk ditulisi. Sementara hidupku sendiri justru dipenuhi coretan yang kadang tak ku mengerti. Dari jabatan tinggi hingga seragam yang membuat orang menunduk hormat. Semua itu dulu terasa seperti mahkota yang kukenakan tanpa sadar. Tapi kini hanya kenangan. Seperti aroma serbuk kayu yang masih melekat samar di telapak tanganku. Ketika hari pensiun tiba, kupikir aku telah menyelesaikan satu babak penting. Pesangon 250 juta, ku terima dengan senyum kecil. Bukan karena uangnya, tapi karena aku percaya hari tuaku akan tenang. Kupikir aku bisa duduk santai sambil melihat Kamila tumbuh dalam kehidupan yang baik. Tak pernah terlintas bahwa uang itu justru kelak menjadi jantung dari badai yang akan menggulung keluargaku. Aku masih mengingat Kamila kecil berlari ke pangkuanku, dengan pita rambut yang selalu miring karena ia tak pernah bisa diam. Dialah satu-satunya pewaris hidup yang kutinggalkan oleh istriku sebelum ia dijemput takdir. Putri semata wayang, cahaya rumah yang membuatku percaya bahwa hidupku masih punya tujuan, meski aku berjalan sendirian. Semua yang kulakukan setelah istriku pergi, kulakukan demi Kamila, bahkan jika aku harus memotong separuh napasku sendiri. Hari itu, ketika pensiun baru beberapa minggu berjalan, aku mulai sering merasa dada ini sesak. Bukan sakit, bukan pula tanda penyakit. Lebih seperti perasaan bahwa hidup akan membawaku ke persimpangan baru yang belum pernah kutapaki. Parison an, seperti angin yang berubah arah sebelum badai besar turun. Aku tidak tahu apa yang menunggu, tapi garis-garis di hati selalu lebih dulu bicara dibandingkan garis di wajah. Dari jauh, kulihat Kamila keluar dari rumah, membawa sepiring pisang goreng yang ia buat khusus untukku. Langkahnya lembut, matanya berbinar seperti dulu. Dan saat itu aku berpikir, asal ia bahagia, aku rela menjalani sisa hidupku. Meski harus merangkak, tapi takdir memiliki cara sendiri untuk mencabut ketenangan seorang ayah. Dan aku mulai merasakan bahwa ketenangan itu perlahan-lahan akan diganti dengan sesuatu yang tak pernah kuminta. Sore itu hanya teras biasa, angin biasa, dan senja biasa. Namun di dalam dadaku, ada pintu yang mulai berderit pertanda. Sebuah babak baru akan dibuka oleh tangan yang tak pernah kuduga. Sejak pertama kali kuangkat Kamila ke pelukanku, aku tahu hidupku tak akan pernah lagi menjadi milik sendiri. Ia lahir dengan tangis pelan, bukan tangisan yang menuntut dunia, tapi seperti bisikan halus yang meminta dunia agar lembut padanya. Matanya, sejak kecil, selalu membawa cahaya yang tak mampu dijelaskan kata-kata. Cahaya yang membuatku bertahan ketika hidup merenggut istriku. Terlalu cepat, aku sering berkata pada diriku sendiri, Tuhan mengambil satu, tapi ia menitipkan cahaya baru lewat Kamila. Dan sejak hari itu, aku bersumpah tidak akan membiarkannya hidup dalam kekurangan, apalagi kesedihan. Ia bukan hanya anak. Ia adalah alasan mengapa aku, seorang lelaki tua yang keras kepala, masih bangun setiap pagi dengan harapan. Kamila tumbuh seperti tanaman padi,
Semakin berisi, semakin ia tunduk pada kerendahan hati. Ia membantu mengurus rumah, memasak, belajar tanpa disuruh. Ia jarang meminta sesuatu, seolah ia takut membebani ayah yang menua terlalu cepat demi memastikan hidupnya tidak kekurangan. Kelembutannya justru membuatku ingin memberi lebih banyak lagi, meski seringkali tanganku tak sekuat dulu. Saat remaja, Camilla sering duduk di sampingku di teras. Ia bercerita tentang mimpinya, ingin punya keluarga hangat, ingin hidup sederhana tapi bahagia. Lalu ia tersenyum-senyum yang selalu seperti penyembuh luka-luka kecil dalam diriku. Yang penting ada ayah, katanya suatu sore. Kalimat itu selalu kuingat, seperti doa yang menenangkan malam-malamku. Aku tahu, dunia luar tidak selalu lembut, dan aku tidak bisa menjaganya dari semua badai. Tapi setiap kali melihat langkahnya, aku merasa lega. Camilla punya hati yang kuat, sekaligus rapuh dalam cara yang membuat orang ingin melindunginya. Ia anak perempuan yang tumbuh tanpa ibu, tapi tidak pernah kehilangan kelembutan seorang perempuan. Ketika Camilla memperkenalkan seorang lelaki bernama Radit sebagai kekasihnya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan pula benci, lebih seperti rasa khawatir seorang ayah yang tak ingin anaknya dititipkan pada tangan yang salah. Tapi saat Camilla berkata, "Pak, aku yakin dia orang baik," aku melihat sorot matanya yang penuh harap. Dan dalam hidup seorang ayah, harapan anak adalah sesuatu yang sulit ditolak. Radit datang dengan sopan santun yang rapi. Caranya berbicara ringan, senyumnya tampak tulus. Aku ingin percaya, meski di dalam hatiku ada suara kecil yang belum mau diam. Tapi seorang ayah hanya manusia, dan manusia mudah luluh ketika melihat kebahagiaan anaknya begitu bersinar. Pada hari pernikahan Camilla, aku berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya yang sedikit bergetar. Ia tampak begitu cantik dengan kebaya sederhana. Dalam hati aku berkata, "Semoga kau selalu tersenyum seperti ini." Nah, aku menyerahkannya kepada Radit dengan doa panjang, agar Camilla dijaga, dihormati, dan dicintai. Aku tidak tahu, saat itu aku sedang menyerahkan seluruh hidupku kepada seseorang yang kelak akan menjadi sumber kehancuran. Tapi ayah mana yang bisa melihat masa depan? Kami hanya bisa berharap, sambil memegang erat sisa keberanian yang ada. Sore itu, ketika pesta usai, Camilla memelukku lama sekali. "Pak, terima kasih sudah membesarkan aku," katanya. Dan aku lelaki tua yang jarang menangis merasa mataku basah. Aku tidak tahu bahwa pelukan itu diam-diam memberi tanda bahwa perjalanan hidup kami akan segera berubah arah. Hari ketika Radit pertama kali datang ke rumah, aku masih ingat jelas. Hujan turun tipis seperti benong-benong halus yang menutup langit. Camilla berdiri di sampingnya, menatapku dengan senyum penuh harap. Dan aku, seperti ayah kebanyakan, hanya bisa menilai lewat mata-mata anakku dan mata lelaki yang datang melamarnya. Radit menjabat tanganku dengan tegas, seolah ingin menunjukkan ia lelaki yang mampu berdiri. "Saya Radit, Pak," katanya. Suaranya terdengar sopan, agak terlalu rapi, tapi aku memilih percaya. Ia mengenakan kemeja bersih, rambut tersisir, dan tatapannya dibuat setenang mungkin. Namun ketenangan itu seperti permukaan sungai yang tak memberitahu arus di bawahnya. Camilla menatapku, memohon tanpa kata. Tatapan itu seperti benang tipis yang menarik hatiku untuk menerima. Dan aku, yang setengah hidupnya hanya ingin melihat Camilla bahagia, tentu luluh. Sebab ketika anak perempuanku tersenyum, dunia rasanya ikut melunak. Radit bercerita tentang pekerjaannya, tentang ambisinya, tentang bagaimana ia ingin membangun keluarga kecil bersama Camilla. Kata-katanya tersusun rapi, mengalir seperti naskah yang sudah dilatih berkali-kali. Namun, siapa aku? Seorang ayah yang hanya tahu membaca niat orang dari caranya menunduk, dari caranya menatap anakku, dan dari tatapannya. Aku hanya melihat seseorang yang ingin diterima atau pura-pura ingin diterima. Tapi aku tahu, cinta membuat anak muda sering menutup mata. Dan ayah yang terlalu banyak melarang hanya akan menyakiti anaknya sendiri. Jadi waktu itu, aku membuka pintu selebar-lebarnya. Beberapa minggu setelah mereka menikah, aku melihat Camilla tampak seperti bunga yang baru disiram hujan. Ia ceria, langkahnya ringan, wajahnya berseri. Radit masih sopan terhadapku, masih menghormati, masih berbicara dengan nada rendah. Dan aku bersyukur, setidaknya di awal semuanya tampak baik-baik saja. Namun dalam setiap keheningan rumah tangga, selalu ada retakan kecil yang tidak terlihat mata. Aku mulai merasakan perubahan itu saat Radit pulang semakin larut. Wajahnya lelah, tapi bukan lelah orang bekerja, lebih seperti lelah orang yang mengejar sesuatu yang tak jelas bentuknya. Camilla tak pernah mengeluh, tapi aku tahu ia memendam sesuatu. Suara anak yang sedang berusaha menyembunyikan keresahan punya nada yang berbeda di telinga ayah. Suatu sore, ketika aku datang berkunjung tanpa memberi kabar,
Kulihat Kamila sedang duduk di dapur. Wajahnya kosong, bibirnya pucat. Ia berkata, Radit, di PHK. Aku terdiam bukan karena kabar itu mengejutkan, tapi karena caranya menyampaikannya terlalu pelan, seolah ia takut menyakiti seseorang. Aku mengangguk, mencoba menenangkan Kamila. Namanya hidup, nak. Kadang jalan orang memang berbelok, kataku. Tapi jauh di dalam hatiku, ada suara kecil yang mulai berdiri. Suara yang berkata bahwa kehidupan mereka akan berubah. Suara yang berkata aku harus lebih waspada. Ketika Radit pulang, ia menyapaku dengan senyum dipaksakan. Senyum yang tidak menyembunyikan kegelisahan. Ia mengatakan sudah menerima kenyataan, sudah siap bekerja apa saja, dan aku percaya atau setidaknya aku ingin percaya. Tapi malam itu, saat aku pulang ke rumah, ada sesuatu dalam langkahku yang terasa berat. Seperti tanah yang kupijak mulai retak-retak tanpa suara. Seperti dunia memberi peringatan halus yang tak dapat ku mengerti saat itu. Aku tidak tahu bahwa kejatuhan Radit bukanlah kecelakaan hidup, melainkan pintu masuk ke gelap yang sudah lama ia sembunyikan. Kehidupan setelah Radit kehilangan pekerjaannya berjalan seperti air tenang yang menipu pandangan. Dari luar, rumah tangga Kamila masih tampak utuh, piring bersih di rak, tirai berkibar pelan, suara cucuku sesekali terdengar. Tapi di balik dinding itu, ada hawa yang tak lagi hangat. Ada udara yang mulai terasa sempit. Seperti seseorang diam-diam membuka jendela bagi angin dingin untuk masuk. Awalnya, aku mencoba memahami. Setiap orang bisa jatuh. Aku sendiri pernah merasakan getirnya hidup ketika istriku pergi. Tetapi jatuhnya seorang lelaki biasanya menciptakan dua kemungkinan. Ia belajar berdiri atau ia menyalahkan dunia. Dan perlahan aku melihat Radit memilih kemungkinan kedua. Ia mulai bangun siang. Bangun dengan langkah yang tidak bersemangat, rambut berantakan, wajah kusut yang tidak menunjukkan niat untuk memperbaiki keadaan. Kamila menutupinya dengan alasan-alasan halus, seperti anak kecil yang menutupi kakaknya yang nakal. Radit masih stres, Pak, katanya. Masih menyesuaikan diri. Aku mengangguk, meski dalam hatiku ada rasa tidak nyaman yang merangkak seperti semut kecil. Pelan, tapi pasti. Namun yang membuatku benar-benar khawatir adalah ketika sikap Radit mulai berubah dari diam menjadi mudah tersinggung. Suara pintu dibanting, nada bicara meninggi. Wajahnya menjadi bayangan dari lelaki yang dulu sopan saat melamarkan Kamila. Aku pernah melihat lelaki-lelaki seperti Radit di pabrik dulu yang kehilangan pijakan, lalu merobohkan semua yang tersisa di sekelilingnya. Suatu hari aku datang berkunjung membawa kebutuhan dapur. Kamila menyambutku di pintu dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Senyum yang lebih mirip tameng daripada kebahagiaan. Terima kasih, Pak, katanya dengan suara pelan. Aku melihat tangannya sedikit bergetar saat menerima kantong belanjaanku. Kenapa? Kalian bertengkar? Tanyaku. Kamila menggeleng cepat, terlalu cepat. Tidak, Pak. Radit cuma lagi sensitif. Tidak perlu dijelaskan lebih banyak. Air mata yang sengaja ditahan itu sudah berkata lebih jujur daripada bibirnya. Malam itu, aku pura-pura pamit cepat. Tapi sebelum pergi, aku melihat sesuatu dari sela tirai ruang tamu. Radit duduk di sofa, menatap ponsel dengan mata gelap. Jari-jarinya bergerak cepat, wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Bukan wajah orang yang sedang mencari pekerjaan. Itu wajah orang yang mencari pelarian. Aku pulang dengan langkah berat. Perasaan tidak enak itu kini mengeras menjadi firasat. Firasat seorang ayah yang tahu bahwa badai tidak pernah datang tanpa angin yang berubah lebih dulu. Beberapa hari kemudian, Kamila datang ke rumah. Ia membawa cucuku yang berlari kecil memanggilku. Namun Kamila duduk di teras tanpa bicara. Matanya bengkak, tangannya mencengkeram ujung kerudung, seolah itu satu-satunya yang bisa ia pegang. Pak, Radit belum berubah, katanya pelan. Aku menatapnya. Dia marah padamu. Kamila menghela napas panjang. Bukan marah, Pak. Dia kehilangan arah. Kehilangan arah. Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada pengakuan apapun. Karena lelaki yang kehilangan arah bisa tersesat terlalu jauh. Dan jika ia tersesat, Kamila akan ikut terbawa. Sejak hari itu, aku lebih sering datang ke rumah mereka. Bukan untuk mengawasi, tetapi untuk memastikan Kamila masih tersenyum. Namun setiap kunjungan membuatku melihat retakan lain. Dapur yang mulai kosong, cicilan listrik telat. Radit semakin jarang pulang tepat waktu. Rumah yang dulu hangat kini seperti ruangan yang menunggu sesuatu pecah. Dan aku tahu, sesuatu memang akan pecah. Retakan-retakan kecil itu bukan lagi tanda, melainkan peringatan. Aku hanya belum tahu seberapa besar badai yang akan menerjang keluarga kecilku pagi itu. Matahari belum benar-benar naik ketika aku duduk sendirian di dapur. Kompor tua berdiri diam, panci kusam tergeletak tanpa suara. Sementara pikiran dalam kepalaku berputar,
seperti roda yang tak mau berhenti. Ada hal yang ingin kukatakan pada diriku sendiri, tapi suara itu terlalu lirih. Suparjo, kau harus turun tangan sebelum semuanya runtuh. Beberapa hari terakhir, Kamila makin sering datang ke rumah tanpa Radit. Kadang ia hanya duduk, menatap kosong. Kadang ia tertidur di kursi karena tubuhnya kelelahan menahan sedih. Dan setiap kali ia hadir dengan keadaan begitu, hatiku seperti diremas tanpa belas kasihan. Aku bukan lelaki kaya, aku bukan orang yang mampu menyulap dunia agar menjadi terang dalam sekejap. Tapi uku ayah dan ayah hanya tahu satu bahasa. Melindungi saat Kamila berkata bahwa dapurnya mulai kosong. Aku tidak bertanya kenapa Radit tidak mengurusnya. Aku tahu jawabannya akan membuat dadaku semakin sempit. Jadi aku berdiri, mengambil napas panjang, dan memutuskan sesuatu yang selama ini tak pernah kubayangkan. Aku akan kembali bekerja. Tidak di pabrik, tidak di kantor, tapi di pasar, menjual gorengan. Anak muda boleh menganggap itu pekerjaan kecil, tapi bagiku, itu adalah cara seorang ayah merangkak. Sebelum putrinya jatuh, pagi itu aku mengaduk adonan tepung dengan tangan yang mulai gemetar dimakan usia. Bau bawang putih dan lada memenuhi ruangan. Aku tidak malu. Yang memalukan adalah ketika seorang ayah hanya menonton anaknya kelaparan. Ketika aku tiba di pasar, para pedagang memandangku dengan campuran heran dan iba. Mereka mengenalku sebagai mantan pegawai pabrik yang dulu dihormati, yang dulu hidupnya mapan. Kini aku duduk di tikar lusuh, dengan kompor kecil dan wajan tua yang bersuara nyaring ketika minyak mulai panas. Ayah Kamila, kau turun ke pasar? Tanya seorang pedagang sayur. Aku hanya tersenyum kecil. Rezeki itu tidak selalu datang dengan baju rapi. Dan benar saja, saat gorengan pertamaku keluar dari minyak panas, aromanya membuat beberapa orang mampir. Gorengan sederhana pisang, tahu tempe, tapi entah kenapa rasanya seperti aku meletakkan seluruh sisa harga diriku di dalam setiap potongannya. Setiap koin yang jatuh ke kotak kecil di sampingku terasa seperti pengakuan bahwa untuk bertahan hidup, seorang ayah harus rela meletakkan ego di koke kaki jalanan. Siang menjelang, tubuhku mulai lelah. Tangan terasa panas, kaki pegal. Namun ketika Kamila datang menghampiri, wajahnya yang hampir menangis membuat semua rasa sakit itu hilang. Pak, kenapa ayah tidak bilang? Suaranya pecah. Aku tersenyum, menyeka keringat di dahi. Nak, kalau perutmu kosong, aku tidak bisa diam. Ayah cuma ingin kau hidup. Kamila berlutut di sampingku, memelukku erat. Pelukan yang mengalirkan tenaga baru ke tubuh tua ini. Ia menangis di bahuku, menahan suara agar orang-orang pasar tidak mendengar. Ayah tidak perlu begini. Aku menepuk punggungnya pelan. Nak, ayah memilih begini. Selama aku masih punya tangan untuk menggoreng dan kaki untuk berdiri, aku tidak akan membiarkan kamu bertahan sendiri. Di mata orang-orang, mungkin aku lelaki tua yang jatuh miskin. Tapi bagiku, hari itu aku merasa seperti ayah paling kaya di dunia, karena aku masih bisa memberi. Namun aku tidak tahu bahwa di saat aku berjuang dengan minyak panas dan serbet lusuh, Radit sedang menyiapkan badai lain. Badai yang jauh lebih besar daripada semua yang pernah kualami sebelumnya. Dan ketika badai itu datang, perjuanganku di pasar hanyalah awal. Hari itu, angin sore bergerak lambat, seolah tahu betapa hati ini sedang letih menanggung sesuatu yang tak mampu kusebutkan dengan satu kata pun. Di halaman rumah, aku duduk di kursi tua peninggalan almarhum ayahku. Kayunya sudah rapuh. Tapi anehnya, justru disitulah aku merasa paling kuat seakan leluhurku memegang pundakku dan berkata, bertahanlah. Kamila berjalan keluar dengan langkah pelan, seperti seseorang yang sedang menimbang apakah kehadirannya akan mengusik. Dari caranya membuka pintu, aku tahu hatinya sedang penuh. Anak ini, sejak kecil ia selalu pandai menyembunyikan rasa. Padahal mata seorang ayah tak pernah benar-benar buta. Ayah, tadi ada telepon dari pabrik. Katanya perlahan. Aku mengangkat wajah, mencoba mengabaikan denyut kecil yang tiba-tiba muncul di pelipis. Apa mereka bilang? Kamila menggigit bibirnya, kebiasaan lamanya sejak kecil, setiap kali takut menyampaikan sesuatu. Katanya, ada beberapa laporan lama yang harus ayah tanda tangani ulang. Mereka bilang itu prosedur, tapi suaranya terdengar aneh. Dunia kerja. Bahkan setelah pensiun pun ia masih bisa mencuri damai yang susah payah kupelihara. Aku menarik napas panjang. Aroma tanah lembab masuk ke paru-paru, tapi bukannya menenangkan, justru menambah perasaan sesak. Kamila, ayah sudah menutup semua urusan sejak tahun lalu. Tidak ada yang perlu ditandatangani lagi. Ia duduk di sebelahku, menaruh tangannya di lututku. Hangat, lembut. Namun ada gelisah di dalam genggamannya. Mungkin ada orang yang mencoba memanfaatkan nama ayah. Jantungku seperti ditarik pelan.
Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah administrasi. Sesuatu yang mengintip dari balik langkah-langkah kecil masalah. Siapa yang menelepon? Tonya. Camilla menatap lantai bukan karena tidak tahu, tetapi karena ia takut reaksiku. Mas Bin, aku menutup mata. Menantu itu lagi. Lelaki yang selalu tampak sopan ketika berhadapan denganku, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak pernah bisa kujelaskan, ambisi yang terlalu licin. Terlalu dingin untuk keluarga ini. Dia bilang apa? Suaraku terdengar lebih berat dari niatku. Katanya banyak berkas hilang dari pabrik. Dia secara tidak langsung menyinggung ayah. Seolah Camilla berhenti, suaranya pecah sedikit. Seolah ayah sengaja menyimpan sesuatu. Darahku mendidih. Tapi kemarahan itu tidak meledak. Ia justru merayap pelan, seperti bara di bawah abu diam, tapi membakar. Aku menatap langit yang mulai memudar warnanya. Ayah ini sengaja dipancing. Camilla memiringkan kepala. Untuk apa? Ya, diam. Pertanyaan itu menggantung di udara, dan hanya suara jangkrik yang punya keberanian menjawabnya. Ada orang yang ingin mengorek masa lalu ayah, gumamku, atau menguasai apa yang ayah tinggalkan. Camilla memegang tanganku lebih erat. Ayah tidak sendiri. Aku di sini. Aku tersenyum tipis, senyum yang hanya muncul ketika hati sedang pecah tapi masih mencoba berdiri. Justru itu yang ayah khawatirkan, karena setiap badai yang menghampiriku, pada akhirnya selalu menyeret orang-orang yang paling kucintai. Dan entah kenapa, perasaan itu semakin kuat hari ini. Ada sesuatu yang mendekat, perlahan tapi pasti, seperti langkah musuh yang sudah mengenal jalan masuk ke rumahku. Malam turun perlahan, seperti tirai hitam yang menutup panggung hidupku. Di majemak, hanya ada suara detak jam dinding yang terdengar terlalu nyaring, seakan waktu sengaja menegaskan bahwa umurku memang tak muda lagi. Namun justru di usia seperti ini, masalah-masalah lama mulai memanggil kembali, seperti hantu yang menolak dikubur. Aku menyalakan lampu meja. Cahayanya kuning lembut, tampak rapuh di tengah suasana rumah yang mulai sunyi. Camilla sudah masuk kamar. Mungkin sedang menenangkan pikirannya setelah kabar sore tadi. Aku sendiri duduk dengan secangkir teh yang sudah hampir dingin, tapi belum sanggup kuteguk. Tiba-tiba ponsel tua di meja bergetar. Nomornya tidak tersimpan. Tapi entah bagaimana, aku tahu siapa yang ada di baliknya. Aku angkat. Halo? Suara itu muncul. Tenang. Terlalu tenang, seperti seseorang yang sedang berdiri di atas keyakinan palsu. Assalamualaikum, Pak. Ini Bima. Aku menutup mata sejenak, mengumpulkan napas. Waalaikumsalam. Ada apa malam-malam begini? Maaf mengganggu, Pak. Katanya dengan nada yang mencoba sopan, namun menyimpan aroma kesombongan terselubung. Saya hanya ingin konfirmasi soal berkas-berkas lama ayah. Pabrik sedang melakukan audit besar. Kalau ayah bisa bantu mempercepat, itu akan sangat memudahkan. Audit besar. Kata itu seperti memukul belakang kepalaku. Semua berkas sudah saya berikan saat pensiun. Jawabku. Tidak ada lagi yang tersisa. Ada jeda sebentar di ujung telepon. Jeda yang bukan karena ragu, tapi karena sedang menyiapkan serangan halus. Begini, Pak. Suaranya direndahkan, seolah ingin terdengar penuh rahasia. Ada laporan bahwa beberapa data penting dulu dikuasai oleh ayah, dan sebagian pihak menganggap, cukup Bima. Suaraku memotong. Kali ini tegas. Jangan tuding tanpa dasar. Ia tertawa pelan, yang justru membuat darahku bergetar. Bukan tuduhan, Pak. Hanya dugaan dari manajemen. Lagi pula, orang sepenting ayah dulu, wajar kalau menyimpan salinan, kan? Kalimat itu terasa seperti pisau yang disarungkan senyum. Aku berdiri dari kursi, meski tak ada yang bisa melihat gerak tubuhku. Hanya diriku sendiri yang merasakan betapa jantungku memukul dinding dada. Kalau pabrik punya dugaan, suruh mereka bicara langsung. Jangan lewatkan pesan seperti ini. Ia tidak menjawab langsung. Dan di diam itu, aku tahu ia sedang mencoba membaca batas kesabaranku. Saya hanya membantu, katanya akhirnya. Untuk kebaikan keluarga, Kellywood. Kata itu keluar dari mulutnya seperti sesuatu yang tak pantas ia pakai. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan diri. Jaga bicaramu. Jangan membawa Camilla dalam masalah ini. Justru itu, Pak. Nada suaranya berubah. Lebih rendah, lebih licik. Saya tidak ingin ada hal-hal yang merugikan ayah atau putri ayah. Dadaku serasa diremas. Ancaman, halus, tertutup, tapi jelas. Aku menahan emosi yang mulai naik. Apa maksudmu? Bima mengembuskan napas kecil, seperti orang yang puas dengan permainan kecilnya. Besok saya datang, Pak. Kita bicarakan baik-baik. Telepon terputus. Aku menatap layar yang kembali padam, seakan dunia ikut mematikan cahaya. Tangan kiriku sedikit bergetar, bukan karena takut, tetapi karena marah yang kutahan terlalu lama. Di ruang tamu yang sunyi, aku merasakan kehadiran beang-beang masa lalu.
Berkas-berkas yang dulu kupegang, keputusan-keputusan yang pernah kuambil, orang-orang yang dulu tak senang padaku, semuanya seperti muncul kembali di depan pintu hidupku, menagih sesuatu. Ternyata, yang ingin mengetuk rumahku bukan hanya menantu yang bermulut licin. Ada sosok-sosok lama yang mulai bangkit, dan yang paling mengerikan bukan ancaman itu sendiri, tetapi kenyataan bahwa badai ini mungkin melibatkan Kamila, satu-satunya cahaya yang kumiliki. Malam semakin larut, tapi aku tahu tidur tak akan datang, bukan untuk seorang ayah yang sedang menunggu bahaya mendekat. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah angin enggan bergerak. Seakan tahu ada sesuatu yang tak semestinya sedang mendekat. Matahari baru naik, warnanya pucat, seperti kehilangan keberanian untuk bersinar penuh. Aku duduk di teras, menunggu air panas mendidih dari dapur. Biasanya pagi adalah waktu paling damai bagiku. Tapi sejak telepon semalam, kedamaian itu seperti hancur berkeping-keping. Ada suara asing di dalam dada. Suara yang berkata bahwa hari ini tak akan berjalan biasa. Pintu kamar terbuka pelan. Kamila keluar dengan wajah yang masih lelah, rambut disanggul asal-asalan. "Pak, tidur semalam?" tanyanya lirih. Aku tersenyum kecil, mencoba meyakinkannya. Lumayan, padahal aku tak tidur sedetik pun. Ia duduk di sampingku. Aku dengar ayah bicara lewat telepon semalam. Suaranya cukup keras. "Siapa, Pak?" Aku menatap halaman. Pohon mangga yang tumbuh sejak Kamila kecil, kini menjulang besar. Betapa cepat waktu berubah, dan betapa cepat pula orang berubah lebih cepat daripada pohon yang tumbuh puluhan tahun. Teman lama dari pabrik. Jawabku akhirnya, hanya hal kecil yang harus dibereskan. Kamila mengangguk. Meski aku tahu ia membaca kegelisahanku. Matanya selalu mampu menangkap apa yang tak kuucapkan. Sebelum aku sempat menambah kata, suara sepatu menghantam lantai semen depan rumah. Langkah tegas, terlalu tegas untuk seorang tamu. Aku dan Kamila saling berpandangan, lalu suara itu muncul. "Assalamualaikum." Bukan salam yang nyaman di telinga. Salam itu keluar dengan nada penuh dominasi, seolah orang itu tidak datang untuk bersilaturahmi, tetapi untuk memastikan aku tidak punya pilihan selain mendengarnya. Aku bangkit, menahan denyut yang berdebar dari dada. "Waalaikumsalam." Bima berdiri di depan pagar, mengenakan kemeja rapi dan wajah yang dipahat dengan senyum palsu. Ada sinar licik di matanya, sinar yang dulu pernah kulihat pada orang-orang yang mengincar jabatan di pabrik. Orang-orang yang rela menginjak siapa saja demi naik satu tangga. "Wah, Pak Suparjo, masih sehat ya?" katanya sambil masuk tanpa menunggu dipersilakan. Kamila menegang. Aku memberi isyarat agar ia masuk ke dalam, tapi ia menggeleng. Ia tetap di sampingku. "Silakan duduk," kataku, meski rasanya pahit. Bima duduk, menepuk-nepuk celananya seperti orang yang sedang menguasai ruangan. "Langsung saja, Pak." Ia memulai. "Saya datang bawa kabar dari kantor pusat. Dulu ayah pernah memegang beberapa proyek besar. Dan ada audit yang mencurigai laporan-laporan tertentu." "Laporan apa?" tanyaku tegas. Tak ingin ia berputar-putar seperti semalam. "Dana anggaran," ujarnya ringan. "Ada selisih yang belum bisa dijelaskan." Selisih, kata itu seperti mencoba merusak reputasi yang kujaga selama puluhan tahun. Aku menarik napas dalam. Saya bekerja puluhan tahun tanpa cacat. Kalau ada masalah, itu bukan dari saya. Bima bersandar. "Saya percaya, Pak. Beberapa orang di atas tidak sebaik saya." Dari cara ia bicara, aku tahu ia sedang menikmati momen ini. Menikmati melihat seorang tua dibuat resah. Menikmati memegang situasi seperti tali di tangan. Kalau ayah bisa bantu berikan dokumen-dokumen cadangan, mungkin masalahnya cepat selesai. Lanjutnya, aku menatap lurus ke matanya. Saya tidak menyimpan apapun. Semua sudah saya serahkan saat pensiun. Ia tersenyum kecil. Senyum kelabu yang seperti menyembunyikan tusukan. "Sayang sekali kalau ayah tidak bisa bekerja sama," katanya. Tatapannya melirik Kamila sekilas. Karena biasanya urusan seperti ini bisa melebar. Aku mengepalkan tangan. Sungguh ingin aku berdiri dan mengusirnya keluar. Tapi Kamila di sini. Dan aku harus berpikir panjang. Bukan panjang untuk diriku, melainkan panjang demi keselamatan anakku. Kalau ada orang dari kantor mau bicara, mereka tahu alamat saya, kataku perlahan, tetapi tegas. Tapi jangan gunakan tekanan seperti ini di depan keluarga. Itu tidak sopan. Untuk pertama kalinya senyuman Bima pudar. Ia bangkit, menepuk-nepuk pakaiannya lagi. "Baik, Pak, tapi ingat, saya sedang berusaha membantu." Ia melangkah keluar halaman. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh dan berkata pelan, "Kalau ayah berubah pikiran, hubungi saya cepat sebelum orang lain datang." Gerbang tertutup.
Angin yang tadi berat kini semakin pekat. Rumah mendadak menjadi tempat yang terasa sempit bukan karena ukuran, tapi karena tekanan yang baru saja ditinggalkan Bima. Kamila menggenggam tanganku. Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Aku menelan ludah. Banyak hal, Nak. Tapi satu yang pasti, ayah tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Tidak sedikit pun. Dan di dalam diriku, sesuatu bergerak, sebuah naluri lama yang dulu selalu kupakai untuk memimpin. Naluri seorang ayah yang tak akan mundur meski seluruh masa lalu mencoba menyerang. Sejak kepergian Bima pagi itu, rumah terasa seperti menyimpan gema langkahnya. Dingin, mengganggu, dan meninggalkan aroma ancaman yang sulit hilang. Kamila sibuk membereskan piring sarapan, tapi gerakan tangannya kaku seperti seseorang yang sedang berusaha menenangkan badai dalam dirinya. Aku duduk di ruang tamu, memandangi segelas teh yang mengeluarkan asap tipis. Asapnya berputar pelan, seolah menirukan pikiranku yang tak kunjung menemukan jalan keluar. Hal-hal dari masa lalu yang kukira telah selesai, kini kembali berdiri di depan pintu hidupku, mengetuk dengan keras. Bukan hanya tentang audit itu, bukan hanya tentang Bima yang bermain licik, tapi tentang sejarah panjang yang pernah kulalui di pabrik tempat. Banyak orang tersenyum di depan namun menusuk dari belakang. Kamila menghampiri, duduk di sampingku. Pak, ayah kenal dekat sama Pak Bima? Aku menggeleng pelan. Tidak. Dulu dia hanya staf junior, tapi orang seperti dia cepat naik karena pandai memanfaatkan keadaan. Kamila menatapku penuh cemas. Apa dia bisa menyakiti kita? Aku meraih tangannya. Meremas lembut, Nak. Orang yang berlindung di balik ancaman biasanya tidak sekuat itu. Mereka hanya ingin kita takut. Namun dalam hati, aku tahu kalimat itu bukan sepenuhnya kebenaran. Karena ancaman hanya bisa bekerja jika memang ada pintu yang dapat mereka dobrak. Dan masa laluku memiliki beberapa pintu yang tak pernah kututup rapat. Sore itu, saat aku hendak beristirahat, sebuah suara mengetuk pagar. Tok, tok, tok. Bukan suara Bima. Bukan suara tetangga. Ketukan ini lebih ragu, lebih sopan, tapi tetap membawa sesuatu yang terasa tidak biasa. Aku keluar, dan di balik pagar berdiri seorang pria tua lebih tua dariku. Rambutnya putih seluruhnya, wajahnya dilapisi keriput seperti kertas kusut yang penuh cerita. Suparjo, suaranya lirih. Aku terdiam. Pak Darman, ia mengangguk pelan, senyumnya pahit seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada kenyataan. Sudah lama, ya, sangat lama. Belasan tahun. Pria ini pernah menjadi rekan kerjaku, bahkan bisa disebut sahabat lama. Namun hubungan kami retak setelah insiden besar yang melibatkan perebutan posisi manajer. Meski bukan aku penyebabnya, banyak yang mengira aku mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sejak itu, nama kami tak pernah lagi dijajarkan. Ia keluar dari pabrik tak lama setelahnya. Aku bertahan sampai pensiun. Ayo masuk, kataku akhirnya. Ia duduk dengan napas pendek, seolah perjalanan singkat ke rumahku telah menguras tenaganya. Aku datang bukan untuk membuka luka lama, Jar, katanya. Tapi aku dengar audit pabrik mulai mengganggu orang yang dulu pernah ada di lingkar proyek besar. Aku menatapnya tajam. Kau tahu sesuatu? Ia mengangguk. Bima itu bukan cuma staf ambisius. Lanjutnya, dia sedang menjadi alat. Ada orang-orang lama yang ingin membersihkan nama mereka dengan menjatuhkan nama orang lain. Aku mengepalkan tangan dan mereka memilihku karena nama ayah dulu terlalu bersih, katanya pelan. Dan orang yang bersih paling nyaman dijadikan kambing hitam. Kepalaku berat. Semua potongan mulai menyatu. Nada bicara Bima, ancamannya, dan audit misterius itu. Darmin bersandar, matanya memandang ke lantai. Aku datang untuk memperingatkan. Mereka tidak hanya akan menekan lewat telepon. Mereka akan kirim orang-orang yang lebih keras dari Bima. Kamila yang mendengar dari dapur berhenti bergerak. Wajahnya pucat. Aku menegakkan punggung. Kalau mereka pikir aku akan lari, mereka salah. Darmin tersenyum tipis. Aku tahu itu. Karena kau tetap Suparjo yang dulu. Kepala tegak meski dihantam badai. Ia berdiri perlahan. Tapi hati-hati. Ada sesuatu yang mereka cari. Yang mungkin pernah melewati meja kerjamu. Entah kau ingat atau tidak, aku hanya bisa diam. Karena dalam kepalaku, satu pertanyaan besar mulai menggema. Apa yang sebenarnya mereka cari? Sebelum pergi, Darmin menepuk pundaku, sentuhan berat yang terasa seperti salam perpisahan. Aku tidak tahu seberapa jauh mereka akan melangkah. Tapi jagalah Kamila. Dunia pabrik tidak pernah sepenuhnya bersih. Bahkan setelah kita keluar, ia melangkah pergi. Langkahnya lambat, namun setiap hentakannya seperti meninggalkan beban baru di dadaku. Setelah pintu tertutup, Kamila mendekat. Pak, ini semua terlalu berbahaya. Aku memandang mata putriku, mata yang dulu kecil, kini penuh ketakutan yang ingin ia sembunyikan.
Aku menarik napas panjang. Nah, apapun yang terjadi, ayah akan berdiri paling depan. Tidak ada yang melewati pintu rumah ini tanpa melewati ayah dulu. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasakan sesuatu yang lama tidak muncul. Rasa marah yang bukan untuk diriku, tetapi untuk melindungi keluarga. Hari itu berjalan seperti hari-hari lain. Namun ada sesuatu di udara yang tidak bisa kuterjemahkan. Seolah angin membawa pesan yang tak terucap. Pesan yang membuat dada terasa sesak sejak matahari pertama kali menyentuh atap rumah tetangga. Sejak kunjungan Pak Darmin kemarin, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Kata-katanya menempel seperti debu halus di kaca rumah, tidak terlihat, tetapi membuat segalanya tampak keruh. Meski tubuhku duduk, jiwaku seperti sedang berkeliling mencari jawaban yang tak jelas bentuknya. Pagi itu, aku menyapu halaman. Daun mangga jatuh berguguran, seolah pohon itu memahami bahwa sesuatu sedang berubah di rumah kecil ini. Kamila di dapur menyiapkan sarapan cucuku. Suaranya lembut seperti selalu, namun ada getaran halus dalam nada bicaranya. Getaran yang menandakan ketakutan yang tengah ia tahan dalam-dalam kila. Panggilku pelan. Ia muncul di ambang pintu, menyekat tangan dengan serbet. "Pak," aku mencoba tersenyum. "Nanti sore, ayah mau ke pasar sebentar. Ada yang perlu dititip?" Ia mengangguk pelan. "Cuma bumbu dapur, Pak. Tapi, ayah hati-hati, ya." Nada yang membuatku sadar betapa putriku sudah terlalu sering menghadapi ketidakpastian. Aku mengangguk. Sebelum mataku terpaku pada sesuatu di luar pagar, sebuah motor hitam berhenti sejenak. Pengendaranya memakai helm gelap, jaket besar yang menutupi sebagian tubuhnya. Ia menoleh ke arah rumahku. Bukan menoleh, mengamati, lalu ia pergi. Cepat, terlalu cepat. Kamila juga melihat. "Pak, siapa itu?" "Ayah tidak tahu," jawabku lirih. Tapi dalam hati, aku tahu itu bukan sekadar orang lewat. Menjelang siang, aku pergi ke pasar. Biasanya jalanan tambak dan toko-toko kecil itu memberikan rasa nostalgia tempat aku dulu menjual gorengan demi Kamila ketika hidup sedang tertekan oleh tingkah Radit. Tempat aku berdiri dari nol lagi, seperti burung tua yang belajar terbang ulang. Namun kali ini, setiap langkah terasa seperti ada mata yang mengikuti. Di pasar, aku belanja seperlunya. Namun saat hendak pulang, seorang pedagang tua memanggilku, "Pak Jo, barusan ada 2 orang nanya tentang Bapak," katanya tiba-tiba. Degup jantungku bertambah cepat. "Tanya apa?" "Nama lengkap, alamat, pekerjaan dulu, di mana?" Ia memijat lehernya. Saya kira mereka saudara Bapak, tapi caranya bertanya seperti orang nyari musuh. Aku menelan ludah. 2 orang. Iya, satu tinggi kurus, satu lagi agak gempal. Helm hitam dua-duanya. Motorhat, pria berhelm gelap. Pagi tadi, rasa dingin menjalar dari tengkuk ke ujung kaki. Dunia rasanya menyempit 1 meter. Aku berterima kasih dan langsung pulang. Di rumah, Kamila sedang menidurkan anaknya. Aku duduk di ruang tamu, memegang gelas air tapi tak mampu meminumnya. Pikiran berputar-putar seperti angin kencang yang memaksa pintu bergoyang. Kenapa sekarang? Kenapa mereka mencariku begitu agresif? Apa yang sebenarnya terlibat dalam audit itu? Apa yang dulu pernah kulihat, atau kutandatangani, atau kusimpan tanpa sengaja? Semua pertanyaan itu tak menemukan tempat untuk mendarat. Menjelang sore, aku mendengar suara sepeda motor berhenti di dekat pagar lagi. Aku mendekat dari balik tirai. Motor hitam mungkin yang sama seperti tadi. Pengendaranya tidak turun, hanya menatap ke arah rumah. Aku membuka pintu, berdiri di teras. Tatapan kami bertemu, meski helmnya menutupi wajah. "Mas, ada perlu?" tanyaku keras. Ia tidak menjawab, hanya memutar motor dan pergi perlahan, seperti ingin memastikan aku melihatnya. Kamila muncul di belakangku. Wajahnya sudah mengganti warna menjadi pucat. "Pak, ini sudah tidak wajar." Aku mengangguk. Ayah tahu, di dalam diriku ada sesuatu yang mulai bangkit. Sesuatu yang telah lama ku pendam sejak pensiun. Keberanian seorang pria yang pernah memimpin tim di pabrik besar. Kepekaan terhadap ancaman, dan naluri bertahan sebagai kepala keluarga. Jika ini banner-banner terkait masa lalu, aku harus siap menghadapi semuanya. Tapi rasa takut tiba-tiba menyelinap bukan untuk diriku, melainkan untuk Kamila dan cucuku. Mereka adalah titik terlemahku, dan orang-orang yang ingin menjatuhkanku pasti tahu itu. Aku duduk di kursi teras, menatap jalan yang sepi. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah kecil kami bukan lagi tempat paling aman. Badai belum datang, tapi awannya mulai berkumpul tepat di atas kepala. Sore itu, matahari tenggelam perlahan seperti lampu terakhir yang padam dalam ruangan. Warnanya merah keemasan, tapi tidak memancarkan hangat, lebih seperti peringatan. Langit
tampak berat, seolah menyembunyikan sesuatu yang ingin jatuh tepat di atas hidupku. Aku duduk di ruang tamu, menatap dinding yang dipenuhi foto-foto lama. Camilla kecil berlari di pantai, wajah almarhum istriku yang tersenyum lembut. Foto keluarga pabrik sebelum masa-masa keruh mulai menggerogoti. Semua itu seperti berbaris menyaksikan satu hal yang sama. Hidupku yang kini kembali diganggu oleh masa lalu yang pernah kukunci dengan susah payah. Camilla datang membawa secangkir teh. "Pak, minum dulu." Pahit. Ia duduk di sampingku. Matanya masih menyisakan bayangan ketakutan sejak motor hitam itu muncul lagi. Aku melihat ia berusaha tegar, berusaha menjadi perempuan dewasa yang sudah mengerti kerasnya hidup. Tapi bagiku, Camilla tetap anak kecil yang dulu kutimang, sambil mendongeng kisah-kisah sederhana. "Ayah," ia membuka suara perlahan. "Kalau semua ini memang berhubungan sama pabrik dulu, ayah yakin tidak ada masalah yang ayah tinggalkan?" Pertanyaan itu lembut, tapi aku merasakannya seperti sembilu kecil yang ditarik pelan di bawah kulit. Aku menghela napas panjang. "Nak, selama ayah bekerja, ayah selalu jaga reputasi. Ayah tidak pernah ambil yang bukan milik ayah." Ia menatapku menunggu kalimat berikutnya, kalimat yang paling sulit untuk kuucapkan. Tapi, aku menelan ludah. Ada masa-masa di mana ayah terlalu percaya pada beberapa orang, dan kepercayaan kadang bisa digunakan untuk menjerat kita. Camilla menggenggam tanganku, hangat tapi terasa rapuh. "Ayah tidak sendirian." Aku hendak membalas, tapi tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Bukan motor yang sama. Ini lebih berat, lebih berisik, lebih memaksa. Camilla berdiri refleks, wajahnya langsung berubah. Aku menahan napas, bangkit perlahan, dan mengintip dari balik jendela. Dua pria, helm high, jaketan tebal, bahunya beser-beser. Bukan tipe karyawan kantor. Ini bukan lagi sekadar pengamatan, ini kedatangan. Salah satu dari mereka mengetuk pagar keras. 3 kali. Camilla bergidik. "Pak, jangan keluar." Aku menggeleng pelan. "Ayah, harus." Aku membuka pintu dan melangkah ke halaman. Matahari hampir hilang sepenuhnya, menyisakan cahaya oranye yang mempertegas bayangan dua pria itu. "Cari siapa?" tanyaku tegas. Pria pertama mengangkat helmnya sedikit, sekadar menampilkan rahang keras dan mata yang tak punya empati. "Suparjo," katanya singkat. "Kami perlu bicara." "Apa urusannya?" tanyaku. Pria kedua menyeringai. "Audit lama. Ada beberapa data yang hilang. Bos minta kami tanya baik-baik." Sebelum tanya dengan cara lain, nada yang dulu sering kudengar saat menghadapi pemasok nakal atau oknum di lapangan. Nada orang yang merasa paling kuat di tempat yang bukan miliknya. Aku berdiri tegap. Kalau pabrik ingin saya bantu, mereka bisa panggil secara resmi. Bukan dengan kirim preman. Pria pertama mendekat 1 langkah. "Bukan urusan pabrik saja. Ini urusan orang-orang yang dulu punya kepentingan." "Kau pasti ingat, Pak." Aku mendadak teringat sesuatu hal yang sudah lama kulupakan. Sebuah berkas yang dulu pernah kutahan karena ada kejanggalan dalam angka-angkanya. Berkas yang melibatkan beberapa nama besar. Berkas yang akhirnya menghilang entah kemana setelah aku menolak menandatanganinya. Aku tidak pernah tahu siapa yang mengambilnya, dan aku tidak pernah mencarinya lagi. "Mereka mau memastikan," lanjut pria itu, "bahwa Bapak tidak menyimpan apapun. Jadi, ini tentang itu, tentang sebuah berkas tua yang mungkin mereka kira masih kusimpan. Kalau saya bilang tidak," tanyaku pelan. Pria kedua menaikkan alis. "Kami akan datang lagi, dan tidak akan sesopan ini." Secara refleks, aku menatap pintu rumah. Kulihat Camilla berdiri di balik tirai. Matanya memohon aku masuk. Matanya takut. Matanya marah karena ada orang yang berani menekan ayahnya. Marah itu merembes ke dadaku. Aku menatap dua pria itu tanpa mundur setengah langkah pun. "Kalau kalian datang untuk menakut-nakuti, kalian datang ke orang yang salah." Ada kesunyian pendek. Angin berhenti. Bayangan senja tampak memanjang. Pria pertama memutar bahu. "Baik, Pak Suparjo, kami pamit. Tapi jangan terlalu lama, waktu kita tinggal sedikit." Mereka pergi. Asap motor menutupi jalanan selama beberapa detik sebelum menghilang. Aku tetap berdiri di tempat, menatap jalan yang mulai gelap. Camilla keluar, memeluk lenganku. "Pak, kita lapor polisi saja?" Aku menggeleng. "Tidak, sekarang. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan laporan." Camilla menangis pelan, meski menahannya sebisanya. "Ayah, mereka bisa menyakiti kita." Aku mengusap kepalanya. "Selama ayah masih bernapas, tidak ada yang menyentuh kalian." Namun setelah semua kata itu keluar, dadaku terasa lebih berat. Karena aku tahu satu hal. Apapun yang mereka cari, apapun yang hilang dari masa lalu, rumah ini tidak akan punya ketenangan sampai semuanya terbongkar. Malam itu langit seperti menahan napas. Awan bergelayut,
rendah dan berat, seolah ikut merasakan kekacauan kecil yang mulai merambat ke rumah Kamila. Aku duduk di teras, meminum teh yang sudah hilang hangatnya, sembari menimbang kotek kata yang tak pernah berani ku keluarkan. Kata-kata yang harusnya sudah lama kubisikan kepada Kamila, tentang hidupnya yang memudar di genggaman lelaki yang tak sanggup memegang dirinya sendiri. Kamila pulang lebih malam dari biasanya. Langkahnya berat, tasnya diseret seperti beban yang lebih besar daripada isinya. Wajahnya pucat, namun ada guratan merah di mata yang tak bisa ia sembunyikan. "Pak," suaranya lirih, hampir hilang di telan angin. Aku menatapnya, menunggu ia membuka pintu hatinya sendiri. Karena aku tak ingin memaksanya mengakui luka yang belum siap ia sentuh. Namun kali ini, ia tahu ia tak bisa terus diam. "Radit, ambil uang tabungan lagi," ucapnya lirih. "Katanya, buat bayar hutang lama, tapi aku tahu, Pak, itu buat judi." Kalimat itu seperti pisau tumpul, tak memutus dalam sekali tebas, tapi menyayat perlahan, membuat nyeri menjalar dari daging ke tulang. Aku ingin marah, ingin berkata bahwa aku sudah menduga, ingin mengguncangnya dan memintanya membuka mata. Tapi ketika ia menunduk seperti anak kecil yang ketakutan, seluruh amarah itu runtuh seketika. Aku hanya mendekap pundaknya. Pundak yang dulu kupangku ketika ia belajar berjalan, kini bergetar seperti seseorang yang ingin memohon tolong tetapi kehabisan tenaga. "Ayah di sini?" kataku pelan. "Apapun yang terjadi, Nak, ayah tetap di sini." Ia menangis tanpa suara. Air mata berguguran, tapi bibirnya rapat, seolah ia takut dunia mendengarnya hancur. Dalam keheningan itu, aku mendengar suara-suara lain yang hanya bisa dirasakan seorang ayah. Suara ketakutannya, suara kecewanya, suara hatinya yang meminta diselamatkan. "Pak, aku takut Radit berubah makin jauh," ucapnya terputus-putus. "Aku takut dia nyakitin anakku, Pak. Aku takut semua ini berakhir buruk." Aku memegang kedua pipinya dan memaksanya menatapku. "Mendengar ketakutanmu saja sudah cukup untuk ayah bergerak," bisikku. "Kau tidak akan menghadapi semua ini sendirian." Matanya melepas satu tetes air mata yang jatuh persis ke punggung tanganku. Hangatnya aneh, seperti sebuah peringatan bahwa waktuku untuk bersabar sudah hampir habis. Saat itu aku menyadari satu hal. Aku bukan hanya seorang ayah yang kecewa pada menantu keji. Aku adalah benteng terakhir bagi anakku. Jika aku roboh, maka Kamila dan cucuku tidak punya rumah untuk kembali. Malam itu, tanpa suara yang keras, sebuah keputusan tumbuh dalam diriku. Aku harus menyelamatkan mereka. Bahkan jika itu berarti, aku harus menjadi musuh bagi menantu darah dinginku sendiri. Dan jauh di dalam hati, aku tahu badai yang sebenarnya baru akan dimulai jika kau merasakan getirnya titik-titik air. Mata seorang ayah yang tak ingin putrinya lebih hancur. Dari ini tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menjadi cahaya bagi yang lain. Pagi itu, udara terasa lebih berat daripada biasanya. Seolah ada sesuatu yang menggantung di angkasa, menunggu waktu untuk jatuh dan menghantam hidup kami. Aku hendak berangkat ke warung ketika ponsel Kamila berdering keras. Suara khas nada panggil itu memecah keheningan, membuatku menoleh cepat. Kamila menatap layar ponselnya dengan wajah pucat. Itu bukan panggilan melainkan deretan pesan ancaman. Nama pengirimnya tak dikenal, tapi kata-katanya jelas. Menagih hutang yang bukan Kamila yang buat. "Ayah," suaranya serak. Seperti seseorang yang hampir tenggelam dan berhasil mencapai permukaan hanya untuk menelan gelombang baru. Ini debt collector, Pak. Mereka bilang, Radit ngutang pakai identitas aku." Aku mengambil ponsel itu. Setiap kata terasa seperti bara yang menyusup ke kulit. Mereka meminta uang dalam jumlah besar. Jumlah yang tidak mungkin Kamila punya. Ancaman itu dingin, tanpa ragu. Seperti suara mesin yang tak peduli manusia yang dihancurkannya. Untuk sesaat, aku tak berkata apa-apa. Bahkan udara seperti ikut menahan diri. Lalu aku mendengar langkah tergesa di halaman. Ketukan pintu menyusul. Keras menuntut, seperti seseorang yang mengetuk bukan untuk bertamu, tetapi untuk menguasai. Kamila menelan ludah, tubuhnya menegang. "Pak, jangan buka." Namun aku tahu, takut tidak akan menghentikan sesuatu yang sudah berjalan terlalu jauh. Aku membuka pintu dengan hati-hati. Dua pria berdiri di luar, wajah mereka seperti dikeraskan oleh hidup yang pahit. Tatapan mereka menusuk. "Sore, Pak, kami cari Radit," kata salah satunya. Suaranya rendah tetapi berbahaya, seperti gesekan besi di lantai. Aku mengatur napas. "Dia tidak tinggal di sini. Kalian tidak berhak menagih ke rumah ini." Pria itu mengeluarkan kertas salinan data pinjaman, dan di sana tertulis nama Kamila, serta alamat rumah ini. "Kalau nggak ada itikat baik,
kami akan sering datang. Kalian pasti nggak mau anak kecil lihat beginian kan? Senyumnya tipis, lebih mirip ancaman daripada keramahan. Nadiku berdetak keras. Aku berdiri lebih tegak. Kalian tidak akan menekat-nakuti keluarga saya. Kalian cari Radit, bukan mereka. Ia mendekat. Jarak wajahnya nyaris sejengkal. Kalau Radit kabur, yang terdaftar di sini tetap harus bayar, Pak. Pintu di belakangku berderit pelan. Kamila mengintip. Wajahnya ketakutan. Melihat itu, nyala amarah di dadaku bangkit, hijau dan panas. Seperti api yang mulai menjilat pintu kayu yang rapuh. Aku melangkah maju, menutupi pandangan mereka ke arah dalam rumah. Ini terakhir kali kalian berdiri di depan pintu saya dengan suara tinggi. Aku akan urus ini, tapi kalian jangan datang lagi sebelum aku panggil. Pria itu hanya menatapku lama. Lalu ia tertawa pendek, sinis, seolah mengatakan bahwa kata-kataku hanyalah hembusan angin di tengah badai. Kami tunggu, Pak. Jangan bikin kami kembali dengan cara lain. Mereka pergi, meninggalkan debu yang berputar pelan. Saat pintu tertutup, Kamila runtuh ke lantai. Matanya merah, napasnya tak beraturan. Pak, aku takut Radit bikin kita semua celaka. Aku meraih tangannya. Dengarkan, Ayah. Suaraku bergetar, tapi tegas. Kita sudah melewati batas diam. Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang keselamatan. Dan Ayah tidak akan biarkan kalian diseret lebih dalam. Dalam hatiku, aku merasa sesuatu berubah. Bukan hanya amarah atau kecewa, tetapi tekad yang keras seperti baja. Radit telah melempar kami ke tepi jurang. Jika ia terus menarik, maka akulah yang harus memutus tali itu sebelum semuanya jatuh. Jika kau pernah melihat seseorang yang kau sayangi hampir dihancurkan oleh orang yang seharusnya melindunginya, ceritakan pendapatmu di komentar. Kisahmu mungkin menguatkan orang lain yang sedang berjuang. Sejak kedatangan debt collector itu, rumah kecil kami tak lagi terasa seperti rumah. Setiap suara motor berhenti di depan pagar membuat jantungku melonjak. Setiap bayangan di balik tirai membuat Kamila memeluk anaknya lebih erat. Bahkan suara angin di malam hari berubah jadi ancaman yang tak terlihat. Hidup kami berjalan di atas kegelisahan yang tebal, seperti berjalan di lantai kaca yang mulai berderak. Aku tahu satu hal, sebelum retakan ini berubah menjadi jurang, aku harus berhadapan langsung dengan sumber bencananya. Radit. Sore itu, setelah warung tutup, aku memutuskan mendatanginya. Aku tahu dia biasanya berkumpul di sebuah warung kopi pinggir jalan, tempat orang-orang yang kehilangan arah mencoba menipu diri sendiri bahwa hidup mereka masih baik-baik saja. Benar saja, Radit ada di sana, duduk di pojok, dikelilingi asap rokok yang pekat. Tangannya sibuk menggesek layar ponsel. Suara notifikasi game judi online berbunyi nyaring, seperti dentang lonceng yang memanggilnya menuju kehancuran. Radit menoleh ketika melihatku. Pak, katanya, terkejut. Ngapain di sini? Aku menarik kursi, duduk tepat di depannya. Kita perlu bicara. Ia menggeser gelas kopinya, mencoba terlihat tenang. Tapi aku melihat itu tangan gemetar yang mencoba disembunyikan di bawah meja. Ada apa, Pak? Kalau soal Kamila, kau tidak usah pakai nama Kamila dulu. Suaraku rendah tapi ada baja di dalamnya. Kita bicara tentang utang yang kau buat pakai identitas istrimu dan pakai alamat rumahku. Ada kilatan kecil di matanya, sekilas rasa bersalah, mungkin. Tapi cepat digantikan oleh sikap defensif yang sudah terlalu akrab denganku. Saya cuma butuh modal. Pak, saya juga mau usaha. Tapi nasib jelek. Jangan ulangi kalimat itu. Aku menatapnya tajam. Nasib buruk tidak datang pada orang yang sudah memilih jalan buruk berkali-kali. Radit merapatkan bibirnya. Sedikit angin berembus, membawa suara obrolan orang-orang di warung. Tapi di meja kami, hanya ada keheningan yang tegang. Aku mendekat. Ada debt collector datang ke rumah. Ancaman, tekanan, anakmu ketakutan. Kamila tidak bisa tidur. Dan kau duduk di sini. Berjudi seolah dunia ini bukan tanggung jawabmu. Radit menepuk meja, kesal. Pak, saya lagi stres. Saya juga lagi banyak pikiran. Kalau nggak main begini, saya bisa gila. Aku menghela napas panjang, menahan diri agar tidak meledak. Justru karena kau tidak bisa berhenti, kau menyeret kami semua. Ia membuang muka. Jadi, ayah mau apa? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya menghantam jantungku sendiri. Aku akan bawa Kamila dan cucumu pergi dari lingkunganmu. Suaraku mantap. Aku akan hentikan semua bantuan untukmu. Kau harus tanggung sendiri apa yang kau buat. Radit menatapku. Mulutnya sedikit terbuka. Ada kemarahan di sana. Dan ketakutan. Pak, jangan begitu. Saya masih suaminya. Saya masih kepala keluarga. Seorang kepala keluarga tidak bersembunyi di balik meja kopi sambil berjudi. Radit, mulai hari ini, aku bukan lagi penyangga untuk hidupmu. Kau sudah membuat cukup banyak luka. Ia bangkit.
mencoba menahanku. Pak, kalau ayah pergi saya bisa habis. Aku menatapnya lama, sangat lama. Wajahnya lelah, kusut, gelap. Seorang pria yang tenggelam dalam lubang yang ia gali sendiri. Kalau kau ingin selamat, kataku pelan, bangunlah sendiri. Jangan tarik keluarga ini ikut tenggelam. Aku melangkah pergi. Di belakangku, aku mendengar kursi digeser kasar. Suara gelas jatuh. Suara seseorang mengumpat. Suara seorang lelaki yang akhirnya kehabisan tempat bersandar. Saat malam menelan jalanan dan aku berjalan pulang, ada rasa pedih yang menggigit. Tidak ada ayah yang ingin memutuskan hubungan dengan menantunya. Tapi terkadang, satu-satunya cara menyelamatkan keluarga adalah memotong bagian yang terus meracuni. Jika kau pernah harus membuat keputusan paling pahit demi melindungi orang yang kau sayangi, ceritakan di komentar. Kisahmu mungkin membantu seseorang yang sedang berdiri di persimpangan yang sama. Sejak pertemuanku dengan Radit di warung kopi itu, hatiku tidak pernah benar-benar tenang. Meski aku sudah menegaskan batas, suara-suara dari masa lalu dan masa depan terus saling bertabrakan di kepalaku. Ada bagian diriku yang lega karena akhirnya bersikap tegas. Tetapi ada pula bagian yang merasa bersalah, seolah aku baru saja membiarkan seorang pemuda terjun ke jurang yang ia gali sendiri. Namun hidup tidak memberi waktu untuk menyesal. Masalah baru muncul jauh lebih cepat dari dugaanku pagi hari itu. Saat aku baru membuka warung, Kamila berlari menuju tempatku. Nafasnya pendek, wajahnya pucat seperti baru melihat bayangan yang tak seharusnya muncul di pagi yang tenang. Pak, suaranya patah. Radit datang ke rumah. Dadaku mengeras. Dia ngapain? Kamila menggigit bibirnya. Dia marah, Pak. Dia bilang ayah memprovokasi aku. Dia lempar barang di dapur. Dia bilang kalau ayah bikin dia kehilangan segalanya. Aku langsung melepas celemek warung tanpa berpikir panjang. Rumah Kamila tidak jauh, tapi langkahku terasa berat, seperti setiap meter yang kulalui dipenuhi kemungkinan buruk. Semakin dekat, semakin jelas terdengar suara Radit berteriak dari dalam rumah. Suara yang dulu hanya kasar, kini berubah menjadi ancaman yang berwujud. Aku masuk tanpa mengetuk. Kamila berdiri di sudut ruangan sambil memeluk anaknya erat-erat. Radit menghadap pintu, wajahnya merah, matanya bengkak, entah karena begadang atau menangis. Pak, teriaknya ketika melihatku. Kenapa ayah harus ikut campur? Kenapa ayah bikin dia pergi dari aku? Aku berdiri tegak di ambang pintu. Kamila tidak pergi darimu. Radit, kau yang memaksa dia mundur. Ia mengacungkan jarinya ke wajahku, gemetar entah karena marah atau kecanduan yang tak lagi bisa ia kendalikan. Ayah itu sumber masalah. Ayah bikin aku terlihat buruk di mata istri sendiri. Ayah bikin aku kelihatan gagal. Tatapku tak goyah. Kau tidak butuh bantuan siapapun untuk terlihat gagal, Radit. Kau melakukannya sendiri. Kalimat itu menghantamnya. Aku melihatnya menyeret napas panjang, seperti seseorang yang hampir tenggelam, tetapi tetap menolak menerima kenyataan bahwa air sudah melewati lehernya. Lalu ia menendang kursi. Anak Kamila menangis kencang. Ayah pikir ayah siapa? Radit meneriakkan kata-katanya, keras dan melengking. Ayah cuma mertua, bukan orang tuaku. Jangan atur hidupku. Aku melangkah maju, berdiri tepat di depannya. Di balik semua marahnya, ada mata seorang lelaki yang ketakutan pada bayangannya sendiri. Benar, jawabku. Tenang, namun tegas. Aku bukan ayahmu, tapi aku adalah ayah bagi wanita yang kau sakiti, dan kakek bagi anak yang kau buat menangis. Dan itu cukup bagiku untuk berdiri di sini. Radit terdiam. Tak lama, ia mengambil tas kecil, tas yang jelas berisi barang-barang yang bisa dijual cepat. Aku pergi, katanya terengah. Tapi jangan salahkan aku kalau suatu hari aku balik dan gak ada yang bisa nahan aku. Ia melangkah keluar, membanting pintu seakan ingin meninggalkan jejak kekuasaannya. Tapi yang tertinggal justru sisa ketidakmampuan mengendalikan hidupnya sendiri. Ketika pintu itu berguncang di belakangnya, Kamila langsung menangis. Ia memelukku. Bahunya bergetar hebat. Pak, aku takut dia balik. Aku takut dia makin kalap. Aku memeluknya perlahan. Tidak apa-apa, Nak. Selama ayah masih berdiri, tidak ada yang akan menyentuh kalian. Di luar, angin siang merayap masuk, membawa ketegangan yang belum hilang. Hari itu, aku mengerti satu hal. Radit belum selesai. Badai belum lewat. Ia hanya mencari angin baru untuk memperkuat dirinya sebelum kembali menghantam, dan aku harus siap saat itu tiba. Jika kau pernah melihat seseorang yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi ancaman, bagikan komentarmu. Mungkin suaramu bisa menguatkan hati orang lain yang sedang berada dalam ketakutan yang sama sejak kepergian Radit yang penuh ancaman itu. Rumah Kamila bagaikan tubuh yang baru saja kehilangan darah. Berdiri, tapi pucat. Hidup, tapi gentar.
Pintu yang ia banting hari itu masih bergetar di ingatan kami. Setiap malam, lamunanku dipenuhi bayangan kemungkinan buruk Radit kembali dengan kemarahan yang lebih gelap. Atau debt collector datang lagi dengan nada lebih tajam. Namun hari-hari berikutnya justru terasa terlalu tenang, hening yang tidak wajar. Seolah badai besar sengaja bersembunyi di balik horizon. Aku sengaja menghabiskan lebih banyak waktu di rumah Kamila. Warung kututup setengah hari, karena hatiku lebih tentram ketika aku melihat cucuku bermain di dekatku, dan Kamila sibuk membereskan rumah. Meski kepalanya tampak melieng-leyeng oleh rasa cemas. "Kamu tidur tadi malam?" tanyaku suatu pagi. Kamila menggeleng pelan. Setiap suara motor berhenti aku bangun. "Pak, aku takut dia muncul tiba-tiba." Aku mengusap rambutnya. Seperti dulu saat ia kecil dan terbangun karena mimpi buruk. Kalau dia datang, ayah ada di sini. Dia tidak akan macam-macam. Kamila tersenyum tipis, tapi matanya tetap menyimpan awan mendung yang sulit diusir. Siang itu, saat aku sedang menyapu halaman, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Bekas pijakan sepatu di tanah basah, baru, berat, mengarah ke jendela belakang rumah Kamila. Dadaku langsung dingin. Aku memeriksa sekeliling. Tidak ada tanda-tanda orang. Tidak ada motor. Tidak ada suara. Tapi bekas itu terlalu jelas untuk dianggap kebetulan. Aku masuk ke rumah. "Kamila," panggilku lirih. "Kamu ada lihat seseorang datang ke sini?" Kamila menggeleng. "Tidak ada siapa-siapa, Pak. Aku tak ingin membuatnya panik, jadi aku tidak menyebutkan jejak kaki itu." Tapi hatiku bergetar. Ada naluri tua dalam diriku, naluri seorang ayah yang sudah terlalu lama hidup menghadapi kenyataan pahit yang berbisik bahwa Radit tidak sepenuhnya pergi. Ia mengintai, membaca celah, menunggu. Petang hari, ketika matahari mulai merunduk, aku duduk di teras sambil memperbaiki kursi kecil yang rusak. Anak Kamila berlari-lari di halaman, sementara Kamila sedang menyiapkan makan malam. Di tengah kesibukan kecil itu, suara notifikasi ponsel Kamila kembali terdengar. Ia melihat layarnya lalu wajahnya langsung memucat. "Pak," suaranya pecah. "Radit, kirim foto." Di layar terlihat foto rumah ini diambil dari jauh, dari sudut yang tidak kami sadari. Lalu pesan pendek. Aku mantau. "Jangan coba-coba jauhin anakku dariku." Napas Kamila tersengal. "Apa maksudnya, Pak?" Dia di mana?" Aku mengambil ponsel itu, menahan amarah yang mulai naik ke ubun-ubun. "Ini bukan tentang dia mencari kalian," ucapku tegas. "Ini tentang dia ingin menunjukkan bahwa dia masih punya kendali." Kamila menangis pelan. "Aku capek, Pak. Aku takut terus." Aku meraih bahunya. "Dengar, nak. Orang yang mengintai dari jauh bukan orang yang kuat, tapi orang yang takut mengakui kegagalannya. Dia tahu dia sudah kehilangan tempat di rumah ini. Itulah sebabnya dia hanya berani bersembunyi." Aku tahu kalimat itu hanya sebagian dari kebenaran. Bagian lainnya jauh lebih gelap. Karena seseorang yang hanya mengintai, cepat atau lambat akan muncul. Dan ketika ia muncul, niatnya tidak pernah kosong. Aku duduk kembali di teras malam itu, sambil memandangi gelap yang perlahan turun. Angin membawa suara-suara jauh, tetapi pikiranku hanya tertuju pada satu hal. Aku harus bersiap, tidak hanya sebagai ayah, tapi sebagai tameng terakhir antara Kamila dan bayangan lelaki yang dulu ia sebut suami. Jika kau pernah merasa bahwa keheningan justru tanda bahaya, bukan ketenangan, bagikan pendapatmu di komentar. Kita tidak pernah tahu siapa yang bisa terbantu dari kisah yang kau ceritakan. Sejak foto itu masuk ke ponsel Kamila, malam-malam kami berubah menjadi penjaga yang tak pernah istirahat. Lampu teras tak lagi dimatikan. Setiap pintu ku beri ganjal kayu, dan aku tidur di ruang tamu. Kursi panjang menjadi ranjang darurat dengan selimut tipis. Aku tidak ingin menjadi pahlawan, tapi seorang ayah tidak boleh kalah oleh rasa takut. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin seperti mengalir membawa firasat buruk. Anak Kamila sudah tidur. Sementara Kamila sendiri duduk di meja makan, menatap gelas teh yang sejak tadi tidak disentuh. "Pak," ia berbisik lirih, "kalau dia datang lagi, apa ayah yakin bisa melindungi kami?" Aku menatap wajahnya, wajah yang dulu ku peluk ketika masih kecil, wajah yang ku beri bekal hidup, namun kini dipenuhi ketakutan yang tidak pantas untuk seorang ibu muda. "Ayah nggak bisa janji semuanya akan baik," jawabku perlahan, "tapi ayah janji, ayah tidak akan lari." Kalimat itu mungkin sederhana, tapi di usia 65 tahun, janji itu bukan hal ringan. Tubuhku tidak sekuat dulu, tenagaku tidak lagi sama. Tapi tekad ayah kadang lebih keras daripada tulang itu sendiri. Sekitar tengah malam, saat aku hampir terlelap, terdengar suara pelan dari luar jendela. Bukan suara angin, bukan suara hewan, ini suara langkah.
sangat hati-hati, seolah seseorang sedang mengintip. Aku langsung duduk, jantungku berdetak cepat, tapi pikiranku tetap jernih. Aku mengambil senter kecil di meja. Perlahan, aku bangkit, menghampiri jendela. Suara itu berhenti, gelap menelan halaman. Tak ada apa-apa. Aku hampir kembali duduk ketika bayangan melintas cepat. Rendah, seperti seseorang berlari menghindari cahaya. Dadaku langsung dingin. Aku menuju kamar Camilla. Ia duduk di ranjang, sudah terbangun mendengar langkahku. Dia, suaranya hampir tak terdengar. Aku mengangguk pelan, tapi dia tidak masuk. Camilla langsung memeluk anaknya, yang tidur pulas tanpa tahu apapun. Aku tidak ingin menambah ketakutannya, jadi aku hanya berdiri di dekat pintu, mendengarkan lagi. Sunyi, benar-benar sunyi, terlalu sunyi. Pagi harinya, ketika matahari muncul dengan sinar keemasan yang tidak benar-benar hangat, aku memeriksa halaman belakang. Dan di situ, di tanah yang masih basah embun, terlihat jejak sepatu yang sama seperti kemarin, tapi kali ini lebih dekat dengan pintu dapur. Ada sesuatu yang membuat tenggorokanku tercekat. Di samping jejak itu, aku melihat puntung rokok masih hangat baru dipadamkan. Bulu kuduku berdiri. Dia bukan sekadar mengintai, dia menunggu waktu hari itu. Aku pergi ke warung sebentar untuk membeli kunci gembok tambahan dan potongan kayu yang lebih tebal. Ketika aku kembali, Camilla duduk di ruang tamu sambil menatap ponselnya. Tangannya gemetar. Pak, ia menunjukkan layarnya. Ada pesan baru dari Radit? Kalian kira bisa sembunyi? Kalian, aku masih punya kunci lama. Aku langsung meraih konsekuensi cadangan yang Camilla simpan sejak menikah. Aku memeriksanya satu persatu, dan benar satu kunci hilang. Camilla memegang mulutnya, menahan tangis. Pak, dia masuk rumah ini dulu waktu masih baik-baik. Dia ambil kunci, tapi aku nggak pernah sadar. Aku menahan pundaknya. Tidak kayak sekarang, ayah tahu, dan ayah akan kunci semua ulang hari ini. Di luar, langit tiba-tiba berubah kelabu, seperti ikut menahan napas dalam hati. Aku tahu sesuatu. Radit tidak hanya kehilangan kendali atas hidupnya, ia sedang kehilangan batas. Dan orang yang kehilangan batas adalah orang paling berbahaya. Aku berdiri di tengah rumah itu, memandangi Camilla yang memeluk anaknya erat. Di usia 65 tahun, tubuhku mungkin melemah, tapi tekadku mengeras. Jika Radit ingin menghancurkan rumah ini, maka ia harus melangkahi nyawa seorang ayah terlebih dulu. Jika kau pernah merasakan ancaman dari orang yang seharusnya melindungi, bagikan ceritamu di komentar. Suaramu mungkin menjadi nyala kecil yang menguatkan yang lain. Malam itu turun dengan sunyi yang ganjil, seolah angin pun enggan menyentuh dinding rumahku. Aku duduk sendirian di kursi tua dekat jendela, memandangi pekarangan gelap yang dulu penuh tawa kecil Camilla. Betapa cepat waktu mencuri semuanya, masa kecilnya, kepolosannya, bahkan jarak antara kami yang dahulu hanya selebar telapak tangan, kini seakan selebar dunia. Di meja, tergeletak amplop coklat yang ia kirim siang tadi. Bukan hadiah ulang tahun, bukan kabar bahagia seorang anak, melainkan tumpukan kertas yang membuat dadaku serasa diremas dari dalam. Pernyataan pembagian aset, tulisannya sederhana, dingin, seperti ditulis bukan oleh anakku, melainkan oleh seseorang yang hanya menganggapku sebagai nama di surat-surat hukum. Tanganku gemetar ketika membuka lembar demi lembar, membaca setiap kalimat dengan perasaan yang sulit kuceritakan. Seumur hidup aku menabung bukan untuk hidup mewah, tapi agar Camilla kelak tak berjalan menunduk di dunia yang keras. Tapi kini, semua itu berubah menjadi angka-angka yang tak lagi memiliki hangatnya niat seorang ayah. Aku menunduk, menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Apa salahku, nak? Bisikku lirih. Pertanyaan yang entah sudah berapa kali kurapalkan seperti doa yang tak pernah menemukan langitnya. Aku ingin percaya bahwa ia masih anak kecil yang dulu memelukku setiap pulang kerja. Tapi setiap hari, kenyataan mengikis keyakinan itu sedikit demi sedikit. Lampu ruang tamu berkelip, seakan ikut lelah. Di tengah bening yang menggenang di mataku, muncul bayangan masa lalu. Tangan kecil Camilla menggenggam jemariku saat pertama kali ia belajar berjalan. Suaranya saat ia memanggilku dengan nada manja. Wajahnya ketika menerima seragam sekolah baru. Semua kenangan itu berputar seperti film yang diputar ulang oleh tangan tak terlihat, membuat dadaku kembali sesak. Super, bisikku pada diri sendiri. Kau sudah tua, dan dunia tak lagi berjalan di sisimu. Tapi sebagai ayah, aku tetap ingin percaya luka ini bukan akhir. Bahwa di balik sikap dingin Camilla, masih ada hati yang dulu tumbuh di bawah nafasku. Aku menarik napas panjang, menatap kembali amplop itu. Ada pahit yang menempel, tapi ada pula tekad yang pelan-pelan tumbuh. Jika ini bagian dari takdirku sebagai ayah, aku akan menjalaninya. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan harapan bahwa suatu hari nanti,
ia akan menengok kembali ke masa kita. Masa ketika cinta lebih kuat dari segala hitungan harta. Malam terus merayap, tapi di dalam kesunyian itu, aku memeluk kesedihan dengan cara yang hanya ayah tua pahami. Namun tak pernah benar-benar menyerah. Pagi itu matahari terbit tanpa semangat, seakan ikut menanggung beban yang sudah beberapa hari menghimpit dadaku. Cahaya yang masuk melalui jendela terasa pucat, rapuh, dan tidak lagi membawa hangat seperti dulu. Aku duduk di sudut ruang tamu, memandangi amplop yang masih tergeletak di meja. Entah mengapa aku belum bisa menyimpannya. Seakan dengan membiarkannya di sana, aku mengakui bahwa luka itu benar-benar ada. Sore sebelumnya aku sempat mencoba menghubungi Camilla. Hanya dering panjang yang menjawab, lalu sunyi. Mungkin ia sedang sibuk. Mungkin ia sengaja menghindar. Mungkin dan ini yang paling menghantamku, ia tak lagi merasa harus menjawab telepon ayahnya. Rasanya seperti memanggil nama seseorang di tengah padang luas. Suara sendiri kembali tanpa jawaban. Aku meneguk teh yang sudah dingin. Rasanya pahit. Dan entah kenapa, pahit itu semakin akrab beberapa hari ini. Seakan hidup ingin mengajarkanku satu pelajaran terakhir di usia senja. Bahwa tidak semua cinta yang kau beri akan kembali dengan bentuk yang sama. Tiba-tiba pintu pagar berderit. Suara itu membuat dadaku berdebar. Aku berdiri perlahan. Berharap meski harapan itu rasanya terlalu mewah bahwa yang datang adalah Camilla. Bahwa ia mungkin berubah pikiran, pulang untuk bicara dari hati ke hati seperti dulu. Namun yang muncul di balik pintu bukan dirinya, melainkan menantuku. Raut wajahnya keras, matanya tajam seperti seseorang yang datang bukan untuk menyapa, tapi untuk menghakimi. Ia berdiri di ambang pintu, seakan rumah ini sudah bukan wilayahku, melainkan tempat yang harus ia kontrol. Ayah sudah baca suratnya? Tanyanya singkat, tanpa salam, tanpa empati. Aku mengangguk pelan. Sudah, tapi sebelum kita bicara soal itu, aku ingin tahu bagaimana keadaan Camilla. Ia menghela napas, penuh ketidaksabaran. Camilla baik, tapi ayah jangan membuat semuanya rumit. Kami hanya ingin semuanya jelas sebelum terjadi apa-apa. Perkataannya menusuk lebih dalam daripada yang ia kira. Sebelum terjadi apa-apa. Seakan aku ini ancaman. Seakan aku seorang tua renta yang bisa menimbulkan kekacauan kapan saja. Padahal aku hanya ingin damai. Hanya ingin anakku tetap memanggilku ayah dengan suara yang dulu membuatku kuat menjalani kehidupan. Tolong, kataku lirih. Jangan buat seolah aku ini beban yang menakutkan. Mungkin karena tak menyangka aku berkata seperti itu. Mungkin juga karena ia tidak peduli. Kemudian ia menunduk sedikit, memperbaiki nada suaranya. Ayah, jangan salah paham. Kami hanya berjaga-jaga. Semua orang akan tua, dan lebih baik hal-hal seperti ini diselesaikan dari sekarang. Aku menatapnya lama. Ada kalimat yang ingin kubalas, tapi tertahan di tenggorokan. Aku tak ingin memperbesar api. Aku hanya lelaki 65 tahun yang ingin menghabiskan sisa hidup dengan tenang, bukan berhadapan dengan anak dan menantu seolah kami berada di meja persidangan. Ia menyerahkan beberapa dokumen tambahan, lalu pergi tanpa pamit. Pagar kembali berderit, sunyi menelan halaman rumahku lagi. Aku menutup pintu perlahan, membiarkan punggungku bersandar pada kayu tua itu. Ada bagian dalam diriku yang retak hari ini bukan lagi retakan kecil, tapi garis panjang yang terdengar nyaring di dada. Ya Tuhan, bisikku. Beginikah caranya umur menguji hati seorang ayah? Di tengah kesepian yang merayap masuk seperti kabut, aku hanya bisa mengangkat wajah, berharap ada sedikit cahaya tersisa. Karena jika tidak, aku takut retakan ini suatu hari akan berubah menjadi runtuhan. Malam turun perlahan, seperti tirai kelam yang menutupi panggung hidupku. Di usia 65 tahun 2000, aku pikir aku sudah cukup kuat menghadapi apapun kehilangan pekerjaan, istri yang lebih dulu berpulang, masa tua yang sepi. Tapi rupanya, luka yang berasal dari darah daging sendiri, itulah yang paling sulit disembuhkan. Di meja ruang tamu, berkas-berkas itu kembali tergeletak, menatapku seperti mata-mata dingin yang tak punya belas kasih. Surat yang memintaku mengalihkan hak, mengatur warisan sebelum terlambat, membuat semuanya jelas. Aku membaca kalimat itu berulang kali, sampai huruf-hurufnya seperti menusuk mataku sendiri. Aku mengusap wajah. Rasanya seperti ada kabut tebal di dadaku, kabut yang bukan hanya membuatku sesak, tapi juga membuatku merasa kecil di rumah yang dulu kubangun dengan keringat masa muda. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan. Dek, jantungku terperanjat. Aku berdiri dengan langkah perlahan, takut berharap, takut kecewa. Ketukan itu muncul lagi, lebih lembut, seperti seseorang yang ragu, atau seseorang yang menangis. Ketika aku buka pintu, aku menemukannya, Camilla. Wajahnya sembab, matanya merah, napasnya gemetar. Pak, suaranya pecah,
boleh aku masuk? Aku tak bisa menjawab, hanya mengangguk dan menyingkir, memberi jalan. Sebentuk rasa lega merambat di dadaku hangat, getir, dan terlampau lama kutunggu. Ia duduk di kursi yang selama ini kosong. Tangannya bergetar ketika menggenggam ujung kerudungnya. Aku duduk di seberangnya, menjaga jarak. Takut kalau mendekat malah membuatnya semakin runtuh. Beberapa menit hanya ada sunyi. Lalu Kamila mulai bicara. Radit datang ke rumah ini, katanya lirih. Dan aku tahu dia memaksakan sesuatu pada ayah. Kamu pasti sudah lelah, nak. Aku tidak ingin menambah bebanmu. Ayah tidak pernah menjadi bebanku, katanya dengan suara serak. Justru, aku malu karena membiarkan ayah menghadapi semua ini sendirian. Air matanya jatuh satu persatu. Setiap tetesnya seperti mengetuk pintu hatiku yang retak. Aku bertahan, Pak, karena kupikir dia akan berubah. Tapi, setiap hari aku merasa menjauh dari ayah. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Darn it, itu yang paling menyakitkanku. Aku memindahkan kursi perlahan, duduk di sampingnya. Kamila, aku tidak pernah meminta apapun. Cukup, kau bahagia. Itu saja. Ia menoleh, memelukku tiba-tiba. Pelukan yang sudah bertahan-tahan, tidak kurasakan dengan sepenuh hati. Pelukan seorang anak yang dulu kutuntun berjalan, sekarang kembali seperti bocah kecil yang hilang arah. Pak, suaranya pecah. Bolehkah aku pulang? Polha kembali jadi anak ayah. Dalam dada tuaku yang sudah melewati begitu banyak badai. Kalimat itu adalah matahari yang jatuh langsung ke jantungku. Aku membalas pelukannya. Kamu tidak pernah pergi, nak. Ayah hanya menunggu kamu kembali melihat jalan. Ia menangis lebih keras, seakan semua beban bertahan-tahan runtuh malam itu. Setelah beberapa saat, Kamila mengusap air matanya. Radit, dia marah karena aku bicara soal surat itu. Ia ingin aku memastikan ayah tanda tangan, tapi aku tak sanggup lagi hidup seperti ini. Aku menatap wajahnya yang lelah. Tidak usah kau pikirkan. Tidak akan ada selembar pun yang ayah tanda tangani. Kamila mengangguk pelan. Ada rasa lega yang mengalir di wajahnya. Malam semakin larut, tapi anehnya rumah ini terasa lebih terang. Mungkin bukan karena lampu tapi karena kehadiran seorang anak yang akhirnya pulang membawa hatinya sendiri. Sebelum ia tidur, Kamila menatapku dari ambang pintu. Pak, terima kasih karena ayah tetap di sini. Walau aku sempat hilang arah, aku tersenyum kecil, meski dadaku masih bergetar. Ayah memang tinggal sendirian, nak. Tapi hatimu, itulah rumah yang selalu ayah tunggu. Ketika pintu kamarnya tertutup pelan, aku berdiri sendirian di ruang tamu. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kesendirian itu tidak lagi terasa sebagai hukuman. Sebab malam ini, aku tahu satu hal pasti. Meski hidup meruntuhkan banyak hal dariku, aku masih memiliki sesuatu yang tak bisa dikalahkan siapapun. Kesempatan untuk memeluk anakku kembali. Dan itu, di usia senja, lebih dari cukup. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan tanggapanmu, biarkan suaraku sebagai seorang ayah menemukan teman dalam kisah kalian. Kini ketika ku buka jendela di pagi hari, angin tidak lagi terasa seperti tamu asing yang membawa dingin ke dalam rumahku. Ada hangat yang perlahan kembali, hangat yang lahir bukan dari harta, bukan dari jabatan masa lalu, melainkan dari hati seorang anak yang akhirnya pulang. Kamila kini duduk bersamaku setiap sore, menyiapkan teh, bercerita tentang cucuku, dan menata ulang hidupnya perlahan-lahan. Luka memang tidak hilang dalam sehari, tapi setidaknya kami melewatinya bersama. Itu sudah lebih dari cukup bagi lelaki tua sepertiku. Radit memilih jalannya sendiri, jalan yang akhirnya harus ia tanggung tanpa meminjam nama siapapun. Dan aku belajar untuk tidak lagi menyalahkan masa lalu. Tidak semua yang patah harus diperbaiki, beberapa memang diciptakan untuk dilepaskan. Di usia 65 tahun, aku akhirnya memahami makna menjadi ayah sepenuhnya. Bukan ketika aku kuat bekerja, bukan ketika aku mampu memberi segalanya, tapi ketika aku tetap berdiri meski seluruh dunia mencoba meruntuhkan tempatku. Aku bukan ayah yang sempurna, aku hanya ayah yang bertahan. Kini saat menutup kisah ini, aku menatap Kamila yang sedang tertawa kecil di dapur. Dan aku tahu, selama aku masih ada di bumi ini, walau sebentar lagi, mungkin waktuku habis, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku sudah menyelamatkan satu-satunya harta yang tak ternilai, keluargaku, dan bila suatu hari Tuhan memanggilku pulang, aku akan menggedap nia tanpa rasa gentar, karena aku pernah hancur. Aku pernah ditinggalkan, tapi aku juga pernah menang. Aku, Suparjo, ayah yang tersisa dari kehancuran, akhirnya menemukan rumahnya kembali. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengikuti cerita menarik lainnya. Salam Suara Kehidupan.